Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana putra Daud, terpujilah. Nyanyian sukacita orang-orang di Yerusalem menyambut kehadiran Yesus. Nyanyian pujian yang lahir dari kerinduan hati terdalam sambil melambaikan daun-daun palma dan menghamparkan kain di jalanan. Mereka merindukan kehadiran seorang raja yang memimpin mereka, membawa mereka keluar dari penindasan, menghadirkan kesejahteraan secara ekonomi, kebahagiaan dalam kehidupan sosial. Ungkapan sukacita itu begitu besar sehingga mereka menghamparkan kain-kain untuk menyambutnya, menaikkan sorak-sorai, puji-pujian dan melambaikan daun palma. Saudara-saudariku yang terkasih, sukacita lahir karena kerinduan akan sosok Raja Duniawi yang membebaskan mereka dari penindasan. Tuhan datang dengan menunggangi keledai sebagai tanda kerendahan hati. Ia datang bukan untuk menjadi raja seperti kerinduan mereka, tetapi meraja sebagaimana Allah berkehendak. Keledai adalah binatang lugu dan sering dianggap bodoh, tetapi dipilih oleh Yesus untuk menjadi tunggangannya. Tidak menaiki kuda atau kereta layaknya raja-raja lainnya. Keledai tanda kerendahan hati yang menuntun orang-orang Israel untuk sadar bahwa ia memasuki Yerusalem adalah untuk menyongsong kematian. Yesus masuk ke Yerusalem dengan kesadaran penuh bahwa akan menyongsong kematian seperti yang telah disabdakannya. Ia tidak menyembunyikan muka, tidak lari dari kenyataan, tidak menghindar. Ia menerima semua pujian, sorakan, gembiraan, dan lainnya. Yesus adalah tanda bahwa Allah mau turun dan menjadi manusia yang juga rela menjadi hamba. Ia yang mau berkorban untuk keselamatan umat manusia. Cara Yesus sekaligus mengikis pandangan duniawi orang Yahudi bahwa ia akan menjadi raja duniawi, menjadi pemimpin dengan duduk di singgasana dan bermahkotakan kemenangan. Ia justru hadir dengan menjadi raja semesta, seorang pemimpin yang ditinggikan di kayu salib dan bermahkotakan duri. Suatu penghinaan yang mendalam, tetapi Yesus mengambil jalan ini untuk membawa manusia kembali kepada Allah. Saat kemanusiaan kita atau Adam mau menjadi seperti Allah sehingga makan buah terlarang dan berdosa, kini Allah justru mau mengambil rupa manusia, bahkan rela menjadi hamba yang menderita. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengajarkan kerendahan hati dengan mengosongkan diri untuk menjadi manusia dan wafat di kayu salib, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan kedua. Ia melakukan ini semua karena terdorong oleh belas kasihnya kepada kita. Kasih yang membuat dia tidak memberontak saat ditangkap, tidak berpaling ke belakang saat dihakimi, siap memberi punggung ketika dipukuli, membiarkan orang mencabuti janggutnya, dan tidak menyembunyikan muka saat diludahi dan dinodai. Jika itu terjadi pada kita, mungkin sebaliknya. Tunggu saat pembalasanku. Akan ada waktunya, kamu akan menerima semuanya. Yesus tidak melakukan itu semua. Saudara-saudariku yang terkasih, akan ada sorak-sorai, pujian dan penghormatan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia biasa. Pujian dan sorakan yang bisa membuat kita bangga sekaligus bisa terlena dengan situasi seperti itu. Tetaplah rendah hati dan mengosongkan diri. Sabda Tuhan di hari Minggu Palma ini mengajak kita semua untuk berani menyangkal diri, dan di saat dunia menawarkan atau membentangkan segala sesuatu yang menarik, jangan buru-buru, karena bisa membawamu ke jalan yang salah. Dunia juga menawarkan kepada kita kekayaan sehingga bisa gila harta, menawarkan kedudukan sehingga kita bisa jadi gila hormat, menawarkan kenikmatan sehingga mudah mencemooh orang yang berkekuatan.
ambil sikap penyangkalan diri dan melepaskan semua kecenderungan-kecenderungan duniawi kita, agar kita bisa menikmati kenikmatan surga. Pikulah salib penderitaan ini di dalam kehidupan kita. Dengan kerendahan hati, Allah akan menolong dan meninggikan. Saudara-saudariku yang terkasih, di akhir permenungan ini saya mau mengajak kita semua. Keledai bisa saja bangga karena berjalan di atas kain, mendapat sambutan yang luar biasa dan disorak-sorai, dilambaikan daun palem. Mungkin keledai, wih saya ini hebat ini, sambil memikul Yesus tapi tetap bangga, wah saya disambut luar biasa. Dia lupa bahwa sorak-sorai, pujian, hamparan kain itu ada buat dia lewati, karena siapa yang ada di punggungnya, siapa yang ada di balik, Yesus. Karena Yesus kita bisa mendapatkan segala, karena Yesus kita bisa dipermuliakan. Maka kosongkan diri kita, biarkan Tuhan tinggal, bersihkan hati kita supaya Ia datang memenuhi dan meraja di dalam hati dan hidup kita. Dan bagi saya, kemana-mana pun mungkin ada pujian, penghormatan, penghargaan, tetapi bukan karena sekedar edih, tetapi karena saya imam, saya diurapi, saya diberkati, dan juga Kristus ada di dalam hidup. Biarkan Kristus tinggal dalam dirimu. Dengan kerendahan hati kita menyambutnya, mengosongkan diri dan membiarkan Dia hidup, maka sorak-sorai itu datang karena Ia memuliakan kita, karena Ia ada di dalam hidup kita. Pikulah salib, banggalah bahwa di saatnya nanti penderitaan boleh kita lewati dan kita ditinggikan dalam kemuliaan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat Minggu Palma, selamat memasuki pekan suci buat kita sekali. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.